Karena ketika polisi mengangkat tubuh tersebut, itu tuh tidak diperlihatkan wajahnya. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easy Room TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Gimana, udah pada nonton belum nih The Penthouse season 3 episode 5-nya? Pasti kalian semua kesel, campur sedih. Pokoknya bener-bener sesuatu yang tidak terduga banget ya di episode 5 tadi malam itu. Nah, sekarang aku di sini pengen bahas teori tentang episode 5. Mudah-mudahan setelah kalian nonton teori ini, kalian bisa semangat lagi buat nonton The Penthouse. Karena gara-gara episode semalam itu pasti semuanya jadi males lah, kecewa banget pokoknya ya kan. Ya udah, kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan di skip video ini, sepanjang apapun video aku pasti berisi informasi yang penting buat kalian. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Check it out. Dari episode 5 kemarin, kita semua pasti pada kaget banget dan bener-bener gak nyangka apalagi kejadian yang menimpa Oh Yoon Hee. Dan aku juga bener-bener gak nyangka Chun So Jin, seorang ibu yang anaknya diselamatkan oleh orang lain, tetapi dia tega mencelakai orang yang menyelamatkan anaknya tersebut gitu. Aku bener-bener gak nyangka. Emang sih dari awal peran Chun So Jin itu memang karakter antagonis, tetapi gak nyangka aja, aku kira akan ada pembalikan karakter itu ya, Chun So Jin jadi baik dan bersama-sama melawan Judante bersama Sim Suryon dan Oh Yoon Hee. Tetapi ternyata malah jahatnya lebih parah ya. Dan hal ini membuat banyak dari fans-fans The Penthouse kecewa, terutama aku dan pasti juga kalian. Dari forum online juga banyak yang membicarakan tentang masalah ini. Dan rating The Penthouse ini cukup turun agak jauh loh. Mereka juga ramai membicarakan kenapa Oh Yoon Hee, salah satu karakter utama di The Penthouse, diperlakukan seperti itu atau dibuat jalan cerita yang seperti itu. SBS menjelaskan kejadian Oh Yoon Hee ini merupakan awal dari babak kedua. Nah, dari sini aku mulai menerka-nerka apa yang akan terjadi di babak kedua. Setelah aku nonton episode 5, kayaknya ada beberapa hal yang janggal deh. Seperti yang kita tahu, ketika Oh Yoon Hee sedang berusaha menahan mobil tersebut, di situ kakinya tersangkut di batu. Jadi sepertinya kakinya itu patah karena di situ aku mendengar ada suara krak seperti patah gitu. Tetapi ketika Hayon Chol menonton berita, di situ diterangkan di berita katanya tubuh Oh Yoon Hee ditemukan hanya luka-luka ringan akibat jatuh. Dan di situ tidak ada diterangkan kalau kakinya itu patah. Sedangkan kaki yang patah itu termasuk ke dalam luka berat, bukan luka ringan. Aneh bukan? Dari sini aku mulai memikirkan sebuah teori. Yang pertama, bisa jadi Chun So Jin bekerja sama bersama Oh Yoon Hee karena ketika di mobil dia bilang kepada Oh Yoon Hee, tolong selamatkan anakku, apapun akan kulakukan, bahkan nyawaku sendiri. Jadi mungkin saja mereka membuat kesepakatan untuk melakukan hal tersebut. Apalagi kan dia tahu kalau pada saat itu Oh Yoon Hee sedang dikejar oleh Judante. Teori yang kedua, Judante tidak tahu menahu tentang proses pengambilan tubuh Oh Yoon Hee karena yang melakukan semuanya itu kan hanya sekretaris Jo. Jadi Judante hanya sudah tahu beres aja. Sepertinya di sini sekretaris Jo mulai mengkhianati Judante tanpa sepengetahuannya. Karena kita tahu kan kalau sekretaris Jo itu dulunya adalah anak buah Yoo Dong Pil. Dan ada juga di episode 5 cuplikan ketika sekretaris Jo bertemu dengan Yoo Dong Pil. Sekretaris Jo mengatakan kepada Yoo Dong Pil, aku tidak ingin kamu terluka. Nah, yang kita tahu kan sekretaris Jo ini orangnya setia banget ya. Dan seperti yang kita tahu, sekretaris Jo selalu diperlakukan oleh Judante itu secara semena-mena, tapi dia tetap berada di samping Judante kan. Nah, itu salah satu contoh atau bukti kalau sekretaris Jo itu orangnya setia. Dengan orang yang jahat aja dia setia, apalagi dengan Yoo Dong Pil yang baik sama dia. Dan mungkin saja sekretaris Jo di sini menyuntikkan penghenti jantung kepada Oh Yoon Hee untuk mengelabui Judante. Sama seperti kejadian Hae-in dulu. Setelah itu dia berpura-pura untuk merekam apapun yang dia lakukan. Dan ketika dimasukkan ke dalam air oleh Yoo Dong Pil, tidak diperlihatkan kondisi tubuhnya itu seperti apa. Mungkin aja kan kalau tubuhnya itu udah ditukar dengan orang lain, karena seperti yang kita tahu seharusnya kakinya Oh Yoon Hee itu patah. Bagaimana bisa tubuh Oh Yoon Hee kok bisa ada di kamar mayat ya?
Nah, mungkin aja ini juga salah satu dari rencana mereka agar rencananya itu terlihat rapi. Jadi mungkin aja tubuhnya itu ditukar lagi gitu. Tetapi setelah akan dikremasi, ya itu ditukar lagi. Aneh. Jadi kalau menurut aku sepertinya Sekretaris Joe ini melakukan semuanya sendiri tanpa melibatkan siapapun, terutama Yu Dong Pil, salah satu orang yang pasti ingin dilindungi oleh Sekretaris Joe. Nah, gimana menurut kalian teorinya? Teori mana yang paling masuk akal, yang pertama atau yang kedua? Kenapa aku bisa bilang yang di kamar jenazah ini salah satu dari rencana mereka? Karena ketika polisi mengangkat tubuh tersebut, itu tuh tidak diperlihatkan wajahnya. Dan ketika Yu Dong Pil memasukkan tubuh Oh Yun Hee ke dalam sungai pun tidak diperlihatkan juga wajahnya. Nah, seperti yang kita tahu di drama ini kan tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa menjadi mungkin, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun. Oke, itu dia tadi pembahasan tentang Oh Yun Hee di episode 5. Sebenarnya masih banyak sih yang pengen aku bahas misteri-misteri dalam drama ini. Cuman aku bakalan bikin di video aku selanjutnya ya. Makanya stay tune terus ya di Easy Room TV. Kalau kalian ada teori lain atau pendapat-pendapat lain menurut kalian, kalian bisa komen di bawah. Segitu aja dulu dari aku. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Krom, kamsahamnida.